Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua. Jika di video sebelumnya itu kita sudah sama-sama belajar tentang ya walaupun dasar atau gimana cara kita memvalidasi sebuah form. Nah, di video kita kali ini kita akan memproses data yang dikirim dari form kontak yang kemarin kita bikin untuk supaya bisa disimpan ke dalam database kita. Nah, sebelum itu kita akan melakukan satu ritual ya. Kalau di connector kan biasanya ritual yang kita lakukan ini kan di awal ketika kita menginstal si connectornya. Nah, kalau di Laravel ritual yang kita lakukan ini itu berada di file .env ya, yang ini. Jika filenya belum ada, teman-teman bisa copy file env example ini dan uh, paste kemudian rename menjadi nama .env. Nah, ritual yang pertama itu teman-teman jangan hiraukan yang banyak ini. Teman-teman cukup fokus pada baris kode dari baris ke-10 sampai baris 15. Nah, yang pertama ini DB connection ini mengabarkan ke Laravel bahwasanya kita akan menggunakan koneksi database MySQL. Dalam kasus ini memang kita akan pakai MySQL. Nanti teman bisa saja misalnya teman pakai Postgre, maka ini diubah jadi Postgres gitu. Atau pakai apa lagi? MySQL atau Oracle, nanti bisa disesuaikan. Nah, ini kemudian hostnya di mana ya, karena kebetulan di lokal ya, hostnya pakai yang lokal. Kemudian portnya ini port default dari MySQL. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa juga coba belajar tentang MySQL ini juga gitu. Nah, untuk DB database ini nama databasenya, kemudian DB username ini username dari database kita, dan DB password ini merupakan password dari database kita. Nah, ini disesuaikan dengan apa ya? Dengan konfigurasi dari MySQL server teman-teman. Nah, kalau di dalam MySQL saya, nanti databasenya saya akan bikin database namanya itu apa ya? Belajar Laravel. Username saya itu root lokal, kemudian passwordnya juga root lokal. Nah, saya akan masuk ke database-nya dahulu dari terminal. Oh ya, teman-teman, kalau teman-teman pakai PHP MyAdmin atau sejenisnya, teman-teman bisa langsung buka PPM-nya dan bikin database baru gitu. Nah, saya hanya akan menggunakan terminal saja. Saya ketikkan command mysql min u root lokal min p min e supaya bisa dieksekusi. Saya mau bikin database belajar Laravel. Masukkan passwordnya root lokal. Alright, dah. Sudah terbuat ya database-nya. Kalau teman-teman tidak percaya, kita bisa login ke ke database-nya. Root lokal. Root lokal, salah passwordnya. Root lokal. Nah, ini di clear dulu. Coba saya langsung use saja ya, belajar Laravel. Nah, saya sudah punya database belajar Laravel. Sekarang kalau misalnya saya show tables ya, ini memang belum ada tables ya, masih empty. Nah, sebelum kita mulai ngomong ke database-nya, kita itu perlu membuat yang namanya itu migration. Apa itu migration? Migration itu merupakan kalau sebelumnya itu kita menuliskan atau membuat tabel untuk database kita itu langsung dari MySQL-nya. Tapi di Laravel dengan bantuan migration kita itu tidak perlu menulis sintak SQL lagi untuk uh, membuat tabel-tabel yang ada di dalam database kita. Kita cukup menggunakan file migration ini. Nah, cara membuatnya, oh ya, sebelumnya kalau teman-teman agak bingung, jangan, nggak apa-apa, ini ikut saya dulu. Nanti di akhir sesi ini kita akan coba studi kasus, di mana nanti akan lebih dijelaskan lebih detail lagi gitu. Nah, untuk membuat migration, kita bisa menggunakan perintah artisan ya. Kita buka dulu site-nya.
di folder database, di folder migration ini sudah ada 3 file. Ini file bawaan punya Laravel. Ada tabel user, password reset, sama file job. Nah, kita akan bikin file migration baru. Pertama kita jalankan dulu server kita, php artisan serve. Saya jalan di localhost 8000, kita buka localhost 8000. Nah, di halaman kontak kan kita sudah punya ini form untuk kontaknya. Kalau kita submit kosong, dia akan bilang validasi yang dari video kita sebelumnya. Nah, kita akan menyimpan data ini. Kita buka terminal baru, ya. Nah, kita untuk membuat migrationnya kita kita pakai perintah artisan. Nah, untuk migration sendiri, kalau saya itu lebih sering satu file migration itu untuk menghandle satu tabel, walaupun memang ada beberapa orang yang menggunakan satu file migration ini untuk beberapa tabel, tapi saya lebih suka untuk satu tabel saja karena lebih mudah di maintenance gitu. Nah, untuk membuatnya itu dengan perintah php artisan migration. Di sini kita tulis saja create underscore kontak pakai s baru tabel. Kemudian kita kasih argumen create. Nah, kita itu mau nama tabelnya itu kontak pakai s karena datanya bakal banyak kan, jadi kita pakai plural. Tekan enter, nanti di folder migration kita akan menambah satu file baru. Nama filenya itu create contact table, dan kita sudah punya ID dari tabelnya, kemudian timestampnya. Nah, ini nanti saya jelaskan juga ya. Tapi sekarang jangan terlalu fokus ke ini. Intinya tabel yang pertama ini untuk membuat ID-nya. Ini akan membuat ID dengan data big integer dan auto increment gitu. Dan kita cukup menuliskan isi dari tabel kita mau ada apa aja. Nah, kebetulan tabel kontak kita ini bakal mempunyai atribut atau field yang hanya dua field. Field pertama itu name sama message-nya. Kita bikin tabel, kemudian kita mau tabel ini kan name kan string ya, berarti tipe datanya kita parsing string. Kalau di konsol MySQL, di SQL-nya kita nulisnya biasanya pakai varchar, kemudian kita parsing berapa panjang karakternya. Karena di sini di Laravel sendiri untuk varchar sendiri itu langsung dinamakan dengan string. Ketika kita bikin tabel dengan tipenya string, maka dia otomatis membuat data field di tabel dengan kolom varchar. Kita tulis name, kemudian kita bikin tabel satu lagi. Nah, message kan bisa panjang, berarti kita akan parsing teks, tipe datanya itu teks. Jadi dia bisa lebih panjang daripada si string. Oke, tulis message-nya di sini ya. Ini jadi berarti cara bacanya yang di samping sini itu tipe dari field-nya. Misalnya di sini kasusnya string, kemudian di sebelah sini itu name. Name itu nama dari kolom kita atau nama dari field kita. Begitu juga dengan di sini. Berarti di yang ketiga tipenya itu text, kemudian nama kolomnya itu message atau nama fieldnya itu message. Nah, untuk supaya migrationnya ini jadi otomatis terbuat di database kita, untuk buat tabelnya kita jalankan perintah php artisan migrate. Nah, nanti dia akan otomatis membuat tabelnya. Nah, untuk melihat tabelnya teman bisa buka php menu untuk lihat, dan di sini saya hanya menggunakan konsol. min u root lokal min p, saya pakai root lokal juga, dan saya use belajar Laravel. Kemudian saya show tabelnya, dan sekarang biasanya dia sudah terbuat, tabel kontak kita sudah ada. Oke, kita sudah punya tabel kontak kita. Kalau misalnya kita deskripsikan tabel kontak kita,
nanti akan kelihatan bahwasanya kita itu yang kita bikin tadi field name dan field message-nya, varchar dan teks. Alright, nah ini yang ini otomatis kebuat created add sama update add dari yang baris kode di sini timestamp. Oh ya, ini jangan diambil pusing dulu. Nanti akan lebih detailnya kalau misalnya kita udah bahas tentang model dan ORM. Untuk sekarang kita hanya akan pakai query builder saja. Kita exit dulu, clear. Kita kecilin konsolnya. Nah, gimana cara supaya data kita itu yang dikirim dari form tadi itu bisa masuk ke tabel ini? Nah, caranya cukup gampang. Caranya teman-teman pergi ke controller kontak yang kemarin kita bikin, kontak controller. Tutup dulu, oke. Ini kan datanya sudah di validate. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa mengambil datanya pakai si request ini yang seperti kita contohkan kemarin. Berarti pertama kita bikin dulu variable name. Variable name ini diisi dengan request yang mengambil form dengan nama name. Terus kita bikin variable message, di mana variable message ini kita isi dengan request dari form yang dengan namanya itu message. Nama dari formnya itu message. Nah, jika sudah, kita cukup tulis untuk menyimpan datanya itu kita pakai query builder dulu. Untuk menggunakan query builder di Laravel itu kita pakai garis miring yang terbalik ya seperti ini, atau teman-teman bisa di atas ini pakai tulis kita akan menggunakan library query builder use db seperti ini. Use Illumate support facades db. Nah, jika sudah, di sini teman-teman bisa langsung panggil saja. Teman-teman panggil db. Nah, nanti dia otomatis *2 karena dia static function. Kita akan beritahu dulu database ini akan query ini akan komunikasi sama tabel apa yang kita punya, tabel contacts. Nah, kemudian kita mau menambahkan data di tabel kontak ini, berarti kita pakai fungsi insert. Insert. Apa yang mau kita insert? Nah, yang mau kita insert itu data dari si name ini. Nah, fungsi insert ini sendiri itu menerima parameter berupa array yang yaitu key value arraynya. Nah, berarti kita bisa kasih array di sini, kemudian kita enter supaya rapi. Kita mau field pertama yang itu name ya, field ID-nya udah otomatis kebuat. Field name ini diisi dengan name. Kita kasih koma, kemudian kita mau menambahkan juga di data di field message. Udah ada field message ini diisi dengan nama message. Untuk sementara kita echo saja dulu di sini, selesai. Atau done. Nah, gitu. Alright. Oke, sekarang kita coba tambahkan datanya. Kita buka formnya, kita refresh dulu, kemudian kita sini kasih name-nya misalnya apa ya, John gitu. Message-nya I want to discuss about the project. Submit dan done. Sekarang kalau misalnya kita lihat ke database kita di sini Visual Studio Code kita buka, kita masuk lagi ke database kita. Baru kita use belajar Laravel titik koma, kemudian kita select bintang from contacts dan pesannya sudah masuk. Dan ya ID-nya sudah otomatis terbuat. Sama update-nya ini tetap 0. Ya, ini jangan dihiraukan dulu. Cukup fokus ke sini. Berarti sudah masuk ya. Sekarang kita coba tambahkan data satu lagi. Kita kembali, kita refresh. Di sini kasih nama saja Budi. Gimana kabar? Ya Pak, gitu misalnya. Submit dan sekarang kalau
kita select lagi ya, ini saya clear dulu, sistem clear. Sekarang kalau kita select lagi dari kontaknya, itu seharusnya sudah ada 2 data masuk ya. Yang pertama tadi John, yang kedua itu Budi. Nah, itu kalau misalnya kita pakai si query buildernya. Oke. Sekarang gimana cara kita mau menampilkan data si message-nya ini. Nah, untuk menampilkan data message-nya kita juga bisa pakai query builder ini query builder ya namanya. Misalnya di index ya, karena fungsi index ini kan yang menampilkan halaman kontak ini ya. Nah, berarti di fungsi index nah, setelah kita select semua datanya, kita itu mau ambil datanya. Nanti kita bisa chain method lagi dengan get. Alright. Nah, sekarang kalau misalnya kita die and dump lagi si kontaknya, seharusnya kita sudah dapat datanya. Alright, dapat datanya 2 ya, yang sudah kita kirim tadi. Nah, supaya datanya ini nampil, kita bisa looping datanya. Pertama, kita kirim dulu ya teman-teman, ingat ya, untuk mengirimnya itu kan kita bisa pakai compact ya. Kita kirim dulu compact si kontaknya, kemudian setelah kita compact, kita looping datanya di view kita looping itu di kontak di sini ya. Ini formnya, di sini kita bikin div baru lagi, kemudian di sini kita kasih br 2 kali biar enter. Nah, di sini kita cukup looping datanya. Caranya kita itu bisa pakai tabel. Kita bikin tabel. Kemudian tabel ini kita kasih stylenya itu bordernya itu solid. Bordernya itu 1 pixel, solid, dan warna hitam. Oke, kemudian kita kasih width juga. Width-nya itu 100% biar satu layar penuh. Kemudian di sini kita bikin tr, kemudian kita bikin td. Di sini kita kasih namanya name, dan bikin yang keduanya itu kita kasih message. Oke, ini di enter dulu biar kelihatan. Oke, dirapi-rapikan dulu. Alright. Nah, sekarang kalau di refresh itu baru keluar si header kontaknya saja ya, ini 2. Nah, berarti supaya datanya nampil, kita looping data yang kita kirim. Kan kita kirim tadi kontak ya, kita kirim pakai compact dan nama variabelnya itu contacts. Berarti kita sekarang bisa di sini kita tr atau di sini kita looping langsung pakai for each. Nah, for each, saya pakai auto complete-nya. For each buka kurung, kita kasih yang variabel yang dikirim, kemudian kita aliaskan sebagai kontak gitu. Kemudian kita tutup and for each-nya. Kemudian di sini ini dihapus dulu. Nah, di sini kita bikin tr baru, kemudian bikin td. Yang pertama itu kan namanya, berarti kita langsung panggil kontak name. Kemudian yang kedua kita bisa langsung panggil juga kontak message. Save. Sudah. Sekarang kalau kita reload seharusnya sudah nampil 2 data yang tadi. Oke, sudah nampil ya. Kalau misalnya kita tambah lagi, misalnya apa ya, easy gitu, submit, di message, submit, dan kalau kita kembali refresh dan data easy-nya sudah masuk. Oke. Nah, tadi kan kalau misalnya kita sudah submit datanya, itu kan dia itu nggak otomatis kembali ke sini ya. Nah, itu sebenarnya gampang sih untuk supaya dia otomatis kembali ke situ, ke halaman yang berhasil.
di save message. Di sini kita nggak perlu echo dan lagi, kita langsung aja bilang kalau misalnya datanya sudah berhasil disimpan, kita mau kembali, kita pakai return back aja langsung. Ya, kita mau kembali ke halaman yang sebelumnya. Sekarang kalau kita coba lagi, kita kasih Budi, ini pesan dari Budi yang kedua, submit, dan dia langsung otomatis ke ini dan datanya sudah otomatis ke simpan. Alright, gimana? Jika membingungkan nggak apa-apa ya, ini cuman cukup quick introduction saja terkait migration dan query builder, gimana cara kita menggunakannya, dan kita hanya mencoba tentang bagaimana kita menyimpan data pakai insert, kemudian bagaimana cara kita ngambil data pakai select. Tapi pada kasus aslinya biasanya di proses development website itu biasanya saya agak jarang menggunakan query builder. Saya hanya menggunakan query builder itu ketika ada proses atau proses yang ngambil data ke database itu yang cukup rumit. Itu biasanya saya baru menggunakan query builder. Tapi kalau misalnya yang cara cuman nyimpan data, update, hapus atau ngambil, itu nanti kita cukup pakai ORM saja sama modelsnya, dan itu cukup mudah sih sebenarnya. Alright, oke teman-teman semua, semoga paham. Jika ada pertanyaan langsung saja sikat kolom komentarnya. See you next time, stay healthy and bye.